Renungan Pagi Menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 26 Maret 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah kebangkitan dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi hidup kami masing-masing. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Nia Sayow. Silahkan Ibu Nia. Terima kasih. Renungan kita pada pagi ini yang berjudul Lazarus dibangkitkan untuk menyatakan kemuliaan Allah. Ayat inti kita terdapat di dalam Yohanes 11 ayat 4. Ketika Yesus mendengar kabar itu, Ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Penundaan Kristus 2 hari setelah mendengar bahwa Lazarus sakit bukanlah suatu pengabaian atau penolakan di pihaknya. Ini harus menjadi suatu dorongan semangat bagi kita. Kita harus bersandar pada Tuhan dan menantikan Dia dengan sabar. Jawaban kepada doa kita mungkin tidak datang selekas yang kita inginkan, dan mungkin juga tidak persis seperti yang kita telah minta. Tetapi Dia yang mengetahui apa yang terbaik bagi anak-anak-Nya akan mencurahkan suatu kebajikan yang jauh lebih besar daripada apa yang kita telah minta, jikalau kita tidak menjadi tanpa iman dan tawar hati. Kristus tidak hanya memikirkan orang-orang yang dikasihi di Betania, Ia juga memikirkan pelatihan murid-murid-Nya. Mereka harus menjadi wakil-wakilnya kepada dunia, agar berkat-berkat Bapa dapat mencangkup semua. Demi kepentingan mereka, Ia membiarkan Lazarus mati, kalau sekiranya Ia memulihkannya dari kesakitan kepada kesehatan, mujizat yang menjadi bukti yang paling pasti akan tabiatnya yang ilahi itu tidak akan diadakan. Kalau sekiranya Kristus ada di kamar sakit itu, Lazarus tidak akan mati, karena iblis tidak akan mempunyai kuasa atas dia. Dalam hadirat pemberi hidup itu, maut tidak dapat membidik anak panahnya pada Lazarus. Ia mengizinkan Lazarus berlalu di bawah kuasa kematian, dan kedua perempuan bersaudara yang menderita itu melihat saudaranya dimasukkan ke dalam kubur. Kristus mengetahui bahwa ketika mereka melihat wajah saudaranya yang mati itu, iman mereka pada penebus mereka akan dicobai dengan keras. Demikianlah Ia sedang memangkas cabang-cabang agar dikeluarkannya lebih banyak buah. Ia mengetahui bahwa karena pergumulan yang sekarang mereka sedang lalui, iman mereka akan bersinar dengan kuasa yang jauh lebih besar. Kepada semua orang yang menjangkau hendak merasakan tangan Allah yang menuntun, saat kekecewaan yang paling besar merupakan saat bila pertolongan ilahi paling dekat. Dari setiap pencobaan dan setiap ujian, Ia akan membawa mereka keluar dengan iman yang lebih teguh serta suatu pengalaman yang lebih limpah. Terima kasih atas penata layanan Ibu Nia. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Pada waktu Yesus menunda 2 hari untuk pergi ke Betania, murid-muridnya bingung. Roh nubuat menyatakan mereka teringat Yohanes Pembaptis, yang menurut mereka Yesus dapat selamatkan, tetapi tidak. Sekarang, Lazarus yang bisa Yesus sembuhkan, malah Yesus tunda 2 hari, dan akhirnya Lazarus meninggal. Namun jangan lupa perkataan Yesus yang berikut ini dalam Yohanes 14 ayat 10 dan 11, yang berbunyi, "Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku?
Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Jadi, tindakan Yesus yang menunda 2 hari adalah pekerjaan Bapa yang diam di dalam dirinya. Pekerjaan yang Yesus lakukan adalah Bapa yang mengerjakannya. Karenanya, ada maksud dan rencana Allah dalam menunda kedatangan Yesus kepada Lazarus. Roh Nubuat menjelaskan dalam Kerinduan Segala Zaman, buku kedua halaman 144 paragraf 3, yang berkata, Aku ada di bawah bimbingan Bapa-Ku. Selama aku melakukan kehendak-Nya, hidupku selamat. Perkataan ini Yesus sampaikan saat Dia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali ke Yudea. Sementara orang-orang Yahudi di Yudea baru-baru ini mencoba melempari Yesus dengan batu. Yesus tidak takut karena Yesus berada di bawah bimbingan Bapanya yang adalah satu-satunya Allah yang benar. Jadi jelas bahwa apapun yang Yesus lakukan itu adalah atas kehendak Bapanya. Kembali, apakah tujuan dari Yesus menunda 2 hari? Kita lanjutkan, Roh Nubuat punya penjelasan dalam The Youth Instructor, April 6 tahun 1899, paragraf 4, yang menjelaskan, penundaan Kristus selama 2 hari setelah mendengar bahwa Lazarus sakit bukanlah pengabaian atau penyangkalan di pihaknya. Itu adalah tujuannya untuk tetap di tempatnya sampai kematian Lazarus terjadi, agar dia dapat memberikan kepada orang-orang bukti keilahiannya, bukan dengan memulihkan orang yang sekarat, tetapi dengan menghidupkan kembali seorang yang telah dikuburkan. Mengapa menghidupkan kembali orang yang telah dikuburkan sangat penting? Selain memberikan bukti keilahian Yesus, namun juga karena di waktu-waktu sebelumnya, Kerinduan Segala Zaman buku 2 halaman 152 paragraf 3 menyatakan, pada masa yang lampau, orang Farisi telah menyiarkan pernyataan yang tidak benar mengenai pertunjukan kuasa Allah yang paling ajaib. Ketika Yesus membangkitkan anak perempuan Yairus, Ia telah mengatakan bahwa anak ini tidak mati tetapi ia tidur. Markus 5 ayat 39. Orang-orang Farisi telah mencoba menyatakan seolah-olah Kristus tidak dapat menyembuhkan penyakit, bahwa ada permainan dalam mujizat-mujizatnya. Tetapi dalam hal ini, tidak seorang pun dapat menyangkal bahwa Lazarus sudah mati dan bahkan sudah dikuburkan. Inilah tujuan Yesus menunda agar kemuliaan Allah nyata bahwa Yesuslah kebangkitan dan hidup. Kemudian ada juga tujuan yang berikut ini yang terdapat dalam The Youth Instructor April 6, 1899 paragraf ke-5 yang berbunyi, dalam melaksanakan rencana penebusan, Kristus melihat cukup banyak dalam kemanusiaan untuk mematahkan semangatnya. Tapi Dia tidak putus asa. Dalam belas kasihan dan kasih, Dia terus menawarkan kita kesempatan dan hak istimewa. Jadi, kita harus beristirahat di dalam Tuhan dan menunggu dengan sabar untuk-Nya. Jawaban atas doa kita mungkin tidak datang secepat yang kita inginkan, dan mungkin bukan hanya apa yang kita minta, tetapi Dia yang mengetahui kebaikan apa yang tertinggi untuk anak-anak-Nya akan memberikan kebaikan yang jauh lebih besar daripada yang telah kita minta, jika kita tidak menjadi tidak beriman dan putus asa. Dalam paragraf 5 ini, Nyonya White menjelaskan bahwa kita terkadang tergoda untuk berpikir bahwa janji, mintalah apa yang akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu, harus segera terjadi ketika permintaan itu dibuat. Merupakan hak istimewa bagi kita untuk meminta berkat-berkat khusus dan percaya bahwa itu akan diberikan kepada kita. Tetapi, jika permohonan yang dimintakan tidak segera dikabulkan, kita sering menyangka bahwa doa kita tidak didengar. Nah, melalui kisah Lazarus ini, Yesus Guru Agung kita mengajarkan kepada kita bahwa kita pasti akan menerima jawaban permohonan kita, meskipun jawabannya tertunda untuk sementara waktu. Dan bahkan,
Jawabannya nanti lebih dari yang kita bayangkan. Singkat cerita, Yesus kemudian bertanya, "Di manakah kamu baringkan dia?" Lalu mereka membawa Yesus ke kubur Lazarus. Yesus kemudian menyuruh untuk angkat batu penutup kubur. Tetapi Marta keberatan, sebab sudah 4 hari lalu dikubur dan sudah mulai membusuk. Ini juga suatu pelajaran. Roh Nubuat menyatakan dalam Kerinduan Segala Zaman, buku kedua, halaman 153, paragraf 1. Ketika Tuhan sudah hampir akan melakukan suatu pekerjaan, setan menggerakkan hati seseorang untuk menentang. "Angkatlah batu itu," kata Petrus. "Sedapat-dapatnya sediakanlah jalan bagi pekerjaanku." Terlalu sering kita berjalan dalam hikmat kita. Kita harus belajar berjalan dalam roh, dan itu yang kita pelajari dalam sekolah Kristus. Roh Kristus menolong kita belajar untuk selalu berada di bawah bimbingan Bapanya. Sebab apa yang Yesus lakukan bukan atas kehendaknya, tetapi dia melakukan kehendak Bapanya. Yesus bisa saja memerintahkan dengan suaranya untuk batu itu pindah, tetapi tidak. Yesus mau ajar umat-umatnya bahwa kemanusiaan dapat bekerja sama dengan keilahian. Dan Yesus berkata kepada Marta, "Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Mengapa engkau ragu mengenai kuasaku?" Nah, saudaraku dalam Tuhan, bagaimanakah dengan kita? Adakah kita seperti Marta dan berusaha menentang pekerjaan Yesus? Baca buku Kerinduan Segala Zaman bab 58 yang berisi tentang kisah Lazarus ini, agar kita banyak belajar dari Kristus. Kemudian, setelah kubur terbuka, apa yang Yesus lakukan? Yesus tidak langsung memanggil Lazarus keluar, tetapi Yesus terlebih dahulu berdoa. Kerinduan Segala Zaman, buku kedua, halaman 154, paragraf 2, menyatakan, sambil menengadah ke langit, ia berkata, "Ya Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku." Tetapi di sini Kristus mengakui Allah sebagai Bapanya, dan dengan keyakinan yang sempurna menyatakan bahwa Ialah Anak Allah. Ini adalah suatu pelajaran penting dalam sekolah Kristus. Yesus selalu berdoa kepada Bapanya. Yesus akui bahwa Bapanya adalah Allah. Dan dengan keyakinan yang sempurna dikatakan, Yesus mengakui bahwa dirinya adalah Anak Allah. Ini pelajaran yang sangat penting, karena banyak umat Allah yang menolak kebenaran ini. Oleh doktrin Trinitas telah diajarkan kepada umat bahwa Yesus itu bukan anak Allah yang sesungguhnya. Istilah anak itu hanyalah metafora atau permainan peran. Dan jika istilah anak hanyalah permainan peran, maka demikian juga dengan istilah Bapa. Hanyalah permainan peran. Inilah yang doktrin Trinitas ajarkan. Tetapi itu bukan ajaran Yesus. Yesus sendiri akui bahwa Allah adalah Bapanya, dan dengan keyakinan yang sempurna, artinya tidak ada keraguan, Yesus akui bahwa dia adalah anaknya Allah, anak Bapanya. Tidak ada pernyataan Yesus tentang permainan peran. Permainan peran itu adalah karangan manusia untuk mendukung ajaran Trinitas mereka. Perhatikan ayat berikut ini yang diambil dari Contemporary English Version. Yohanes 11 ayat 41. Dikatakan, "After the stone had been rolled aside, Jesus looked up toward heaven and prayed, 'Father, I thank you for answering my prayer.'" Terjemahannya, setelah batu digulingkan, Yesus menengadah ke atas ke arah sorga dan berdoa, "Bapa, aku berterima kasih karena telah menjawab doaku." Yesus berdoa kepada Bapanya sebelum melakukan pekerjaan kebangkitan Lazarus. Mengapa Yesus berbuat demikian? Mengapa Yesus selalu berdoa kepada Bapanya? Ingat tadi, Yesus berkata bahwa dia bekerja di bawah bimbingan Bapanya, dan apapun yang Yesus katakan dan perbuat adalah atas perintah dan kehendak Bapanya. Ini suatu pelajaran penting bagi kita yang kita pelajari di sekolah Kristus. Inilah hidup berjalan di dalam roh, dan kita menerima kehadiran Bapa melalui hidup dan di dalam Anaknya. Jika saudara masih kurang percaya, mari kita baca tulisan Roh Nubuat berikut ini.
yang terdapat dalam Kerinduan Segala Zaman, buku kedua, halaman 154, paragraf 3. Perhatikan. Ia di sini adalah Kristus. Kristus selalu berhati-hati membuktikan bahwa ia tidak bekerja sendiri. Dengan iman dan doalah ia mengadakan mujizat-mujizatnya. Kristus menghendaki agar semua orang mengetahui hubungannya dengan Bapanya. Jelas sekali saudaraku dalam Tuhan. Dalam mengadakan mujizat-mujizatnya, Yesus tidak bekerja sendirian. Dengan iman dan berdoa, Yesus lakukan mujizat-mujizatnya, termasuk dalam membangkitkan Lazarus, agar orang tahu hubungan Yesus dengan Bapanya. Sebab semua yang mengerjakan adalah Bapanya yang diam dalam dirinya. Inilah pelajaran indah yang kita pelajari di sekolah Kristus. Dan supaya kita belajar dengan benar, kita harus akui pertama-tama bahwa Allah adalah Bapanya Yesus yang sebenarnya, dan mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah yang sebenarnya, yaitu anak yang Bapa peranakan. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita semua, agar kita percaya kepada guru kita, Yesus Kristus, bahwa Dia tidak bekerja sendirian, tetapi bersama Bapanya, dan kita dapat mengalami hal yang sama asal kita mengizinkan Yesus masuk dalam hati kita melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus, Roh Kristus. Maka dalam setiap pencobaan dan ujian, Yesus akan bawa kita ke dalam pengalaman iman yang lebih limpah, serta menyatakan kemuliaan Allah yang adalah Bapanya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah hanya di dalam anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran indah pagi hari ini. Penting bagi kami untuk belajar di sekolah Kristus, agar kami berjalan dalam roh, sebagaimana Kristus berjalan dalam roh Bapanya. Bapalah yang mengerjakan apa yang Yesus lakukan waktu di dunia ini. Yesus tidak kerja sendirian, dan ini boleh menjadi bagian kami, asal kami menerima kehadiran Kristus dalam hati ini. Tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.